Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengemas dan memproduksi program ini sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Pijar TV terkait topik-topik yang spesifik seputar iman Kristen. Bagi saudara yang ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan di program ini, saudara bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Seperti biasa kita akan kembali membahas topik-topik yang menarik yang tentunya harapan saya dapat memberkati saudara sekalian. Dan pada kesempatan ini topik pembahasan kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus atau oleh Roh Allah. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Terus di ayat 22-25 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Di sini Paulus menjelaskan bahwa buah roh merupakan akibat atau hasil dari hidup kita yang dipimpin oleh roh. Apa artinya? Artinya Roh Kudus memimpin pikiran kita untuk masuk dalam kehendak Allah dalam hidup kita. Namun pada kenyataan sehari-hari, banyak orang Kristen yang masih memiliki kecenderungan hidup di dalam daging. Kalau begitu, apa definisi hidup yang dipimpin oleh roh? Definisi hidup yang dipimpin oleh roh adalah pengaruh atau pengendalian Roh Kudus yang berlaku atas kita. Tentunya tatkala kita berserah diri dan taat kepadanya. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus telah dicurahkan dalam hati kita lewat pembaptisan, dan dengan pembaptisan itu pula kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jika hidup kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menghasilkan buah roh apapun. Tentunya tidak berlebihan bila saya katakan bahwa kita sangat membutuhkan bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kehidupan atau sumber yang memancarkan untuk hidup yang kekal. Kita sangat memerlukan Roh Kudus karena Dia menyadarkan kita akan dosa-dosa kita agar kita masuk dalam pertobatan. Roh Kudus tinggal dalam hati umat beriman. Roh Kudus berdoa memberikan kesaksian tentang pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus mengantar gereja kepada kebenaran. Kita harus menyadari bahwa ada pemisahan pengertian antara hidup dalam roh dan hidup dalam kedagingan. Dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam surat-surat Paulus, orang yang hidup dalam daging adalah ciri dari orang yang mengarahkan kehidupannya berfokus kepada kepentingan diri sendiri. Sedangkan orang yang hidup di dalam roh adalah ciri dari orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan dan sekaligus mengarahkan seluruh kehidupannya seperti yang Tuhan kehendaki. Saya ambil contoh kisah tentang Abraham. Kita tahu ya, ketika Abraham diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke satu negeri yang akan ditunjukkan. Apa yang dilakukan Abraham?
Maka berangkatlah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 4. Tindakan Abraham untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki adalah gambaran dari orang yang hidup di dalam roh. Yaitu orang yang mau dan berani menyangkal diri, meninggalkan kemapanan dan kehidupannya yang lama untuk berjalan bersama Tuhan. Menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Hidup di dalam roh atau hidup mengikuti kehendak Tuhan merupakan syarat yang penting untuk kita masuk di dalam kerajaan-Nya. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya jika seseorang mau menyangkal dirinya dan hidup menurut kehendak Tuhan, maka rencana Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupannya." Hidup oleh roh atau dipimpin oleh Roh Kudus berarti tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Tadi kita sudah baca Galatia 5 ayat 16. Jika kita hidup dalam roh, maka kita akan menghasilkan buah roh. Apa gunanya kalau kita berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melaksanakan kehendak Tuhan? Ada di dalam Matius 7 ayat 22. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih merupakan puncak kesempurnaan Kristiani. Kasih ini diwujudkan dalam perbuatan nyata sehari-hari tentunya. Roh Kudus adalah roh kasih Allah. Roh Kudus memberi semangat, membuat orang rela berkorban terus-menerus demi kasih. Membuat orang berani menyangkal diri. Roh yang mengajarkan kebenaran. Roh ilahi yang membawa orang-orang pada latihan-latihan rohani. Dia membuat orang hidup di hadirat Allah. Dia membuat orang peka terhadap kehendak Allah. Sehingga kita mengenal Allah sebagai Allah yang hidup. Roh ini merupakan ikatan cinta kasih antara Bapa dan Anak. Bila seorang Kristen dikatakan hidup dalam iman, harapan dan kasih, sebenarnya Roh Kudus itulah yang menerangi langkah hidupnya. Yang menguatkan harapannya, walaupun dia dalam kesusahan dan kesulitan. Dan menguasainya dengan kasih kepada Tuhan, dan juga kasih kepada sesama. Kita semua adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Itu ada dalam 1 Korintus 6 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi bila Roh Kudus hadir dan bekerja aktif dalam diri seseorang, bisa dikatakan bahwa orang itu hidup di dalam roh. Seperti apa yang sudah dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Kita baca di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Anak-anak Allah ialah mereka yang digerakkan oleh roh Allah. Sesungguhnya semuanya ini merupakan sesuatu yang wajar dan normal bagi orang-orang Kristen. Namun dewasa ini kebanyakan orang Kristen belum hidup di dalam roh. Mereka masih hidup di dalam daging. Kita sering diajar atau mungkin barangkali mengajar tentang Kristus. Mengajar tentang kewajiban-kewajiban Kristen kita. Kita berniat melakukannya, namun banyak yang tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk melakukan apa yang kita pelajari. Banyak pula yang tidak memiliki hubungan yang intim dengan Kristus atau mengalami kehadiran serta karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Kita sering mendengar tentang kasih Allah bagi kita, namun tidak mengalami kasih tersebut. Hal ini sama seperti orang yang lapar, ya, kemudian dia mendengar cerita-cerita tentang makanan yang lezat dan berlimpah, tetapi tidak dapat menikmatinya. Tapi bila seseorang sungguh-sungguh hidup dalam roh, maka hidupnya akan berbeda. Ia menjadi tahu dan mengalami bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya. Ia tidak hanya mendengar dan percaya akan kasih Allah, namun ia juga mengalaminya. Mengalami kasih Allah.
Kalau begitu, hidup kita akan mengalami perubahan yang cukup mendalam. Kita akan sungguh-sungguh dapat memuji Allah dengan bebas. Kitab suci pun semakin hidup bagi kita. Yesus menjadi semakin nyata. Kita memiliki damai sejahtera. Dan doa pun akan menjadi semakin dalam. Bila demikian, hidup akan menjadi lebih enak dan lebih berarti. Dan kita bebas dari penyakit batin dan penyakit jiwa. Hidup seperti ini seharusnya sudah menjadi sesuatu yang normal dan biasa bagi semua orang Kristen. Mungkin ada yang bertanya dalam hatinya, apakah hidup seperti itu mungkin bagi kita yang hidup sekarang ini? Di zaman yang serba canggih, di tengah-tengah peradaban manusia yang semakin modern, akibat dari kemajuan teknologi? Apakah kemungkinan itu juga bisa terbuka bagi kita yang biasa sibuk dengan seluruh pekerjaan hidup kita, yang ditimpa bermacam-macam persoalan dalam kehidupan ini? Jawaban saya, mungkin. Juga bagi kita sekarang ini, bagi saudara yang sedang mendengar program ini, mungkinkah hal kehidupan tersebut bisa nyata dalam hidup kita? Jawaban saya, sangat terbuka. Hidup di dalam roh ini dimulai ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus atau mengalami pencurahan dari roh. Memang pencurahan Roh Kudus itu atau dibaptis dalam roh ini erat hubungannya dengan pembaharuan. Dilihat dari segi teologisnya, pembaruan ini adalah pembaruan yang berasal dari Roh Kudus yang mau menyadarkan kita bahwa seluruh hidup kita tergantung dari Dia, dan supaya kita semua terbuka terhadap karyanya dan keseluruhan karunia-Nya. Pertanyaannya, kapan seseorang menerima baptisan roh? Ada di dalam Efesus 1 ayat 13. Dikatakan demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi kapan kita menerima baptisan Roh Kudus? Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Disitulah kita dibaptis dengan Roh Kudus. Menerima Roh Kudus dan segala karunia itu penting dan perlu untuk semua orang Kristen. Ya. Hidup dalam roh bukanlah berfokus pada karunia-karunia roh. Walaupun karunia roh itu juga penting. Tapi sayang, di dalam perkembangan pengajaran di gereja-gereja saat ini, penekanan akan karunia roh sangat menonjol. Bahkan melebihi penekanan atas buah-buah roh. Pengajaran tentang berkat kesembuhan, keuangan, berkat mujizat, berkat-berkat yang lain, sangatlah ditonjolkan dan secara tidak disadari telah menjadi fokus dari jemaat. Mereka tidak sadar kalau sudah diarahkan kepada sasaran yang meleset dari rencana Allah dalam kehidupan orang Kristen. Jadi jemaat difokuskan kepada berkat-berkat yang bernilai sementara, bukan bernilai kekekalan. Yesus berkata bahwa untuk menjadi pengikut Dia, kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Tapi pada kenyataannya, banyak gereja telah mengajarkan jemaatnya untuk menjadi penerima berkat dan bukan sebagai sumber berkat bagi sesama. Seberapa banyak di antara kita sering menjadi khawatir dan takut akan sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, belum memiliki pasangan, dan lain sebagainya. Namun kita tidak pernah merasa khawatir dan takut ketika kita berbuat dosa. Kita sama sekali tidak merasa berdosa kalau tidak membaca Alkitab. Akibat dari pengajaran yang kurang pas ini membuat manusia menjadi lemah dan tidak berkemauan untuk mengerjakan keselamatan. Prinsip dalam ajaran ini adalah kalau kita mengikut Kristus pasti dalam keadaan berlimpah harta, berlimpah kuasa, makmur, enak. Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus fokus pada panggilan surgawi. Yaitu ada dalam Filipi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dengan penderitaannya. Saya ulangi, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bila seseorang menerima Roh Kudus akan melakukan perubahan besar dalam dirinya. Hidupnya menjadi berbeda, karena hubungannya dengan Allah juga berubah. Ia memasuki satu hubungan baru dengan Allah. Ia juga akan mengalami Roh Kudus yang berkarya di dalam dirinya. Apa perubahan-perubahan kalau kita hidup dalam Roh? Pembebasan dari segala macam ikatan dosa dan kelemahan-kelemahan. Kemudian penyembuhan dari segala macam tekanan batin, ketakutan dan kekhawatiran. Kekuatan baru untuk menghayati hidup sebagai orang Kristen, sehingga perbuatan-perbuatan baik akan berkembang di dalam diri kita. Kekuatan baru untuk mengatasi bermacam-macam godaan dan kelemahan yang sampai saat ini mungkin kita tidak bisa atasi. Kemudian gairah hidup yang lebih besar, yang artinya menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Dan juga ada kebahagiaan yang mendalam dan sukacita yang besar dalam setiap keadaan. Baik kita dalam keadaan duka maupun dalam keadaan suka. Juga akan adanya kesadaran bahwa dirinya benar-benar dicintai Allah dan bahwa Allah itu sungguh-sungguh hidup serta dekat dengannya. Dan kitab suci akan menjadi lebih hidup bagi orang-orang ini dan lebih menarik bagi mereka. Sehingga gairah untuk membaca kitab suci terus bertambah. Mereka akan meluangkan waktu untuk membaca, menggali firman Tuhan di dalam hidupnya. Dan akhirnya makin hari akan makin tampak buah Roh Kudus dalam hidup kita. Apa itu buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Atau dengan kata lain, menerima pencurahan Roh Kudus adalah langkah pertama suatu hidup yang baru. Hidup dalam roh dan bukan lagi dalam daging. Hidup dalam pelayanan yang penuh dengan kuasa. Nah, pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah apa yang diperlukan agar kita dapat hidup di dalam roh? Saya mempelajari ada beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup di dalam roh. Yang pertama adalah lahir baru. Lahir baru adalah proses yang kita alami setiap hari dengan cara dan waktunya Tuhan. Bukan cara dan waktu kita ya. Kelahiran baru merupakan proses perubahan, yaitu perubahan arah pikiran atau tujuan serta harapan yang ada dalam pikiran pengikut-pengikut Kristus. Saat mereka mengarahkan pikirannya kepada kelahiran baru, pada saat itulah mereka menerima firman dan firman itu menjadi rema. Jadi pada saat seseorang lahir baru, ia pun akan mengarahkan seluruh hati dan pikirannya untuk ditundukkan kepada pikiran Kristus. Pada saat seseorang lahir baru, ia merasa bahwa ia sudah tidak boleh lagi hidup seperti sebelum ia lahir baru. Inilah yang disebutkan dengan pertobatan. Metanoia atau metamorfosa, perubahan. Pertobatan yang sungguh-sungguh itulah yang memetamorfosis seseorang. Ia sudah tidak bisa lagi kembali kepada manusia lamanya. Seseorang yang dibaptis tidak menjamin masuk surga, tidak. Saudara dibaptis, saudara tidak menjamin masuk surga. Yang menjamin saudara masuk surga adalah jika hidup saudara dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus bertobat, harus mau berubah sungguh-sungguh, mau menempuh hidup baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus rela mengubah arah hidup kita, meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan lahir baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menguji diri sendiri. Ya. Sekarang saya mau bertanya, sejauh mana kita terbuka terhadap bimbingan dan kuasa Roh Kudus? Apakah kita sudah membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita setiap hari? Bila Roh Kudus ada dalam diri kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya, maka Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Akan tetapi, masalahnya apakah Allah sudah benar-benar bebas bekerja dalam hidup kita? Sudahkah kita memberi tempat supaya Allah membimbing kita dalam langkah-langkah hidup kita? Roh Kudus memimpin orang Kristen untuk melakukan perintah-perintahnya. Coba kita periksa diri kita sendiri. Apa yang menyebabkan kita tidak berbuah? Mungkin masih ada dosa-dosa yang menyebabkan Allah tidak dapat bekerja dengan bebas di dalam diri kita. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kenapa Roh Kudus tidak bisa bekerja bebas dalam hidup kita? Apakah kita masih terikat? Langkah ketiga, supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, adalah menyerahkan diri kepada Allah. Kita baca di dalam Roma 6, ayat 11-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Supaya kita dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus menyerahkan segenap diri kita kepada Allah. Supaya kita dimampukan untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Jika kita tidak mau melakukan kehendaknya, maka kita sedang menentang Allah bekerja dalam diri kita. Kalau kita tahu bahwa kita berdosa, maka kita tidak perlu merasa minder. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Allah pasti rindu agar kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi sebesar apapun dosa saudara, saudara tidak perlu lagi takut. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Marilah kita berusaha untuk menyerahkan diri kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, mintalah agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah Roh Kudus menjadi pemimpin dalam hidup kita. Mulai dari pagi hari ketika kita bangun, coba kita ubah doa kita. Bukan lagi doa untuk hal-hal yang bernilai sementara. Cobalah berdoa untuk meminta hal-hal yang bernilai kekekalan. Yaitu apa? Supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus setiap hari. Firman Tuhan ada yang mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, carilah, dan ketuklah agar Roh Kudus menjadi pemimpin dalam hidup kita. Bukan mintalah, carilah, ketuklah yang nilai-nilai sementara, kesembuhan, masalah keuangan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Karena itu semua nanti akan dikasih juga oleh Tuhan. Tetapi prioritas kita meminta hal-hal yang bernilai kekekalan. Dan yang kelima, percayalah bahwa Roh Kudus telah hadir di hati kita. Sebagai tanda kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita mengucap syukur atas kehadiran Tuhan dalam diri kita. Itu kan ya? Itulah sebabnya kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Itu pun yang diminta oleh firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sifat-sifat kita yang amat buruk dapat diubah menjadi baik
Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan Roh Kudus. Asalkan kita mau bersedia untuk diubah. Asalkan kita mau untuk bekerja sama dengan Dia. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, jadi kita dapat simpulkan dari pembahasan kita ada beberapa hal. Yang pertama, kita telah melihat bahwa untuk hidup di dalam roh, kita harus memusatkan hidup kita pada Kristus melalui panggilan surgawi, yaitu selalu berada dalam firman-Nya dan hidup dalam ketaatan untuk melakukan firman-Nya dengan setia. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menganggap Yesus sebagai Tuannya. Sehingga dia akan menantikan keputusan dari Tuannya dan bukan berpikir atau membuat keputusannya sendiri. Dan yang ketiga, orang yang hidup dalam daging, hidupnya berpusat pada diri sendiri. Ia tidak pernah dapat dipakai oleh Tuhan kecuali diperalat oleh Tuhan. Contohnya siapa? Firaun. Firaun adalah orang yang diperalat Tuhan menjadi bejana-bejana kebinasaan. Bukan dipakai oleh Tuhan sebagai bejana kemuliaan. Dan yang keempat, berjalan dipimpin oleh Roh Kudus membuat kita berjalan dengan hati tenang. Tidak takut apapun, tidak pernah khawatir. Karena kita percaya Tuhan akan mengatur hidup kita sepenuhnya. Ini adalah standar untuk kita, di mana kita bisa menguji apakah kita hidup di dalam roh atau di dalam daging. Bila kita masih merasa takut, masih merasa cemas, masih merasa khawatir, bimbang, bahkan kadang marah, jengkel, kita masih suka iri hati, dan kita sering stres, berarti kita masih hidup dalam daging. Marilah kita berjuang untuk hidup di dalam roh dan menyalibkan keinginan daging. Karena itulah kunci kita untuk masuk di dalam kerajaan-Nya. Roma 8 ayat 6 berkata demikian. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kiranya pemahaman kita tentang hidup dalam roh akan membawa kita untuk lebih mau lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kita, sehingga kita lebih berfokus kepada nilai-nilai kekekalan dan bukan lagi kepada nilai-nilai sementara di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, disitulah kita tidak pernah akan merasa khawatir dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan ketika kita mendapat masalah, kita tidak lagi melihat masalah dari dimensi manusia, tetapi dari dimensi Allah. Nantikan pembahasan topik-topik yang menarik lainnya dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara telah menyaksikan program Merangkai Nilai Kehidupan. Kiranya program ini dapat membantu kita semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bertanya atau didoakan, silahkan kirim SMS dan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Tim Pijar TV rindu melayani saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengabaran Injil melalui siaran televisi Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Mari bersama kita menyebarkan kebenaran firman hingga ke seluruh pelosok negeri. Salam terang bagi Indonesia.